warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, pada video kali ini saya akan membahas tentang kasus Gorowain. Sebelum masuk ke dalam contoh kasus Gorowain, saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan Gorowain dan bagaimana suatu kasus dapat dikatakan kasus Gorowain. Nah, jadi Gorowain ini artinya dua bintang cemerlang atau dua masalah yang terang cara penyelesaiannya. Gorowain ini merupakan salah satu bentuk masalah dalam kewarisan yang pernah diputuskan oleh Umar bin Khattab dan diterima oleh mayoritas sahabat dan juga diikuti oleh para jumhur ulama. Gorowain terjadi hanya dalam dua kasus, yaitu yang pertama, jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris, suami, ibu, dan ayah. Yang kedua, jika seseorang yang meninggal dunia hanya meninggalkan ahli waris, istri, ibu, dan ayah. Gorowain ini masuk ke dalam kasus khusus, yang artinya dalam penyelesaian pembagian harta warisan itu harus dilakukan dengan cara yang khusus, tidak dilakukan dengan pembagian cara seperti biasanya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh kasus Gorowain supaya kita tahu kenapa sih Gorowain ini harus menggunakan cara yang khusus, tidak bisa menggunakan cara-cara pada umumnya pada pembagian kewarisan. Nah, di sini kita dapat melihat contohnya. Seorang istri meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu suami, ayah, dan ibu dengan harta warisan 180 juta. Di sini kita akan mencari masing-masing dari ahli waris ini mendapatkan berapa. Yang pertama, kita akan melakukan penyelesaian pembagian harta warisan seperti pada pembagian harta warisan pada umumnya. Di sini ahli warisnya terdapat suami, ibu, dan ayah. Suami mendapatkan setengah, ibu mendapatkan 1/3, dan ayah mendapatkan asobah atau sisa. Di sini asal masalahnya yaitu 6. Jadi, suami mendapatkan 3/6 dikali 180 juta. 180 juta ini merupakan harta warisan, berarti suami mendapatkan 90 juta. Dan di sini ibu dari 1/3 menjadi 2/6, berarti 2/6 dikali 180 juta hasilnya 60 juta. Dan untuk ayah di sini kan asobah, berarti mendapatkan sisa dari harta warisan 180 juta jika dikurangi dengan pendapatan warisan suami dan ibu, maka ayah mendapatkan 30 juta. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasannya jika kita melakukan penyelesaian kasus ini menggunakan cara seperti biasanya, di sini terlihat bahwa ayah mendapatkan lebih kecil dari ibu. Padahal seharusnya bagian laki-laki itu 2 kali lipat lebih besar dari perempuan. Artinya pada kasus ini itu kita harus menggunakan cara yang khusus supaya mendapatkan bagian yang benar. Selanjutnya kita akan menyelesaikan kasus ini menggunakan cara Gorowain. Hampir sama seperti sebelumnya, ahli warisnya yaitu suami, ibu, dan ayah. Suami mendapatkan 1/2 bagian, ibu mendapatkan 1/3 bagian, dan ayah mendapatkan asobah. Namun bedanya di sini tidak dikalikan dengan asal masalah, namun langsung dikalikan dengan harta warisannya. Berarti suami 1/2 dikalikan 180 juta mendapatkan 90 juta. Selanjutnya kita menentukan sisanya. Di sini kan harta warisannya 180 juta dikurangi dengan bagian suami yaitu 90 juta, artinya masih sisa 90 juta lagi harta warisannya. Selanjutnya kita menentukan bagian si ibu ini. Nah,
ibu ini mendapatkan 1/3. Nah, pada kasus Gorowain ini, si ibu ini mendapatkan 1/3 dari asobah atau dari sisa, bukan 1/3 dari harta warisan. Berarti kita menghitungnya 1/3 dikali 90 juta. 90 juta ini dari yang kita hitung tadi, yaitu sisanya. Berarti mendapatkan 30 juta. Nah, suami mendapatkan 90 juta, ibu mendapatkan 30 juta. Nah, disitu kan harta warisannya 180 juta. Berarti dikurangi dari suami dan ibu, sisanya 60 juta. Nah, 60 juta ini itu merupakan bagian dari si ayah, karena si ayah ini merupakan asobah. Dapat kita simpulkan bahwa kasus Gorowain ini merupakan kasus yang mana harta warisan si ibu ini mendapatkan lebih besar dari harta warisan si ayah. Untuk menanganinya, maka dari itu, bagian si ibu bukan 1/3 dari harta warisan, melainkan 1/3 dari asobah, supaya bagian si ayah ini mendapatkan lebih besar dari si ibu. Sekian penjelasan saya mengenai kasus Gorowain, semoga dapat dipahami dengan baik, dan harapan saya, jika kita menemukan kasus ini dalam kehidupan sehari-hari, semoga kita dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan juga saya mengucapkan mohon maaf jika terdapat kata atau kalimat yang salah dalam penjelasan-penjelasan saya, dan juga saya ucapkan terima kasih karena telah menonton video ini. Dan kemudian tak lupa pula saya ingatkan, jangan lupa like dan subscribe channel ini karena benar-benar sangat bermanfaat. Dan juga saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.